Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melaka putaran pertama yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Melaka baru saja usai tanggal 4 November 2020 baru-baru ini. Acara debat yang berlangsung di Aula Susteran SSPS Betun tentu saja menyita perhatian masyarakat Kabupaten Melaka tentang visi, misi, dan program unggulan yang ditawarkan masing-masing paket calon. Kedua pasangan, baik pasangan nomor urut 01 SNKT maupun pasangan urut 02 SBSWT, saling mengklaim program yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Melaka adalah yang terbaik. Setelah acara debat tersebut, Beta Betul News mencoba wawancara ketua tim pemenangan paket nomor urut 02 SBSWT terkait sejumlah hal dalam materi debat maupun hal-hal yang menjadi masukan buat perhelatan debat ke depannya. Demikian isi wawancara eksklusif wartawan Beta Betul News dengan Devi Hermindolu SH yang juga anggota DPRD dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Melaka ini. Baik, selamat siang Mbak Devi. Kami dari PS mau tanya ini terkait dengan hasil debat tadi. Sebagai ketua tim pemenang, menurut Bapak hasil debatnya tadi seperti apa? Kesan duluan. Hasil debat tadi menurut saya baik ya. Kita terima kasih kepada KPU ya, telah menyiapkan seluruh persiapan debat pasangan calon secara baik. Dan sebagai ketua tim pemenang SBSWT dalam debat pasangan calon tadi, pasangan calon SBSWT sangat bagus, sangat cerdas dan sangat tangkas memberikan pertanyaan maupun memberikan jawaban-jawaban serta statement-statement ya. Dan bisa dilihat bahwa apa yang dijawab atau pernyataan-pernyataan oleh SBS itu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, yaitu contoh konkret begini. Dalam perdebatan pertanyaan dari paslon SNKT soal bangunan kantor, jawaban SBSWT itu bahwa saya lebih mementingkan kebutuhan rakyat, itu bangun infrastruktur, balik dana, beli bibit, itu kan kebutuhan dasar daripada rakyat, dibandingkan kalau kita bangun kantor maupun rumah jabatan. Kalau kita bangun kantor dan rumah jabatan itu adalah yang menikmati atau merasakan itu adalah para pejabat-pejabat ASN. Kecuali kantor-kantor pelayanan publik, pelayanan kepada rakyat ya. Makanya saya sebagai ketua tim pemenang SBS itu sangat senang karena SBS sebagai bupati itu lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat. Ya, terus apa untuk pasangan lawan debat tadi, pendapat Bapak Dolfi sebagai ketua tim seperti apa? Nah, saya tidak mau berikan pendapat kepada lawan, tapi yang saya lihat adalah jauh ya pendapat dari si pasangan calon SWT dengan SNKT itu bedanya jauh sekali. Kadang-kadang pernyataan maupun jawaban-jawaban yang diberikan oleh pasangan calon kita bandingkan itu tidak menyentuh apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kelihatan yang kita lihat ya, misalnya dari sisi fisik itu tidak menyentuh sekali. Sedikit ada istiadat tapi tidak dijawab secara sempurna. Korelasi antara adat, agama dan budaya itu sendiri. Korelasinya kita lihat tidak nyambung, tidak dijelaskan secara baik. Ya baik, sebagai ketua tim dengan strategi yang sudah dibangun sejak kampanye sampai dengan perdebatan ini, sampai dengan persiapan apakah keyakinan pasti menang ya? Pasti menang. Tapi alasan untuk memastikan bahwa menang itu seperti apa dari ketua tim sendiri? Waktu mulai saya menargetkan menang di kisaran 60-70%. Ya. Tapi dengan alasan. Setelah berkampanye di sekian ratus titik, saya lupa ya. Saya ada catatan. Di 73 desa 142 titik setelah berkeliling dengan menaati kampanye pertemuan terbatas taat kepada protokol COVID-19 itu. Ini kali saya yakin sekali menang di atas 70%. Yakin di atas 70 ya? Yakin di atas 70%. Kalau
1 bulan tersisa ini kami bekerja maksimal, itu bisa di atas 80. Ini minta maaf Pak Rofi, keyakinan di atas 70 atau 80 atau 60 ini kalau saya kasih pertanyaan karena berkaitan dengan tim lawan ini, selain wakil dari Pak SBS itu dengan informasi yang kita tahu bahwa hubungan erat secara keluarga bersama dengan wakil dari paket yang satu. Itu maksudnya keyakinannya bisa 70 atau 80% itu seperti apa? Indikator lah, pertanyaannya indikatornya apa sampai 70 sampai 80 kan? Ya, yang simpelnya kan gitu pertanyaannya. Indikatornya adalah contoh satu desa itu misalnya ada 4 dusun. Kita 2 titik aja. Ini udah ketahuan nih, 2 titik 44. Secara statistik politik 44 yang datang kali saja rata-rata dia bawa paling rendah 3 sampai 5. Itu satu dusun habis. Pasti akan ikut kita. Nah, ini ukuran statistik politik. Itu dilakukan secara apa? Apakah dilakukan survei atau hanya... Bukan survei, ini kampanye, titik kampanye. Satu desa itu misalnya 4 dusun. Kita berkampanye di 2 titik. Ya kan? Berarti 8 titik untuk 4 dusun. Nah, satu desa 4 dusun. Oh, iya. 4 dusun kita kampanye di 2 titik. Ya, artinya 2 dusun itu bergabung jadi 1 titik. Ya kan? Jumlah penduduk dalam dusun itu berapa sih kalau 2 gabung di titik 44 orang? Ya. Kali aja dia rata-rata bawa 1 orang yang hadir di situ bawa 3 paling rendah, 5 paling banyak. Iya. Udah 1 dusun tuh udah habis itu. Ya, khusus untuk dapil 3 nih Bapak. Yang dapil 3 adalah basis dari wakil kedua paket tersebut. Kira-kira seperti apa? Saya bandingkan aja lah. Ecoview pasti menang besar, Sasitamean pasti menang besar, Melaka Timur pasti menang besar, ya. Ya. Botin pasti menang lagi. Yang sedikit menang tidak terlalu banyak itu hanya Lain Mana. Tapi kami menang juga. Karena di basisnya yang Kim itu, ke titik kampanye itu kehadirannya tetap hadir 44 sesuai peraturan KPU. Dari situ ukurannya yang saya tadi bilang, indikatornya bahwa kami bisa membawa suara. Padahal di basis orang termasuk di WU yang basisnya Pak Simon, anggap saja Pak Simon, rumahnya orang tua di situ, kami bisa kampanye. Pertanyaan saya balik, di Timur bisa nggak? Jangan cerita di sana gitu. Di sini aja bisa nggak dia? Pasti nggak bisa. Di Wabau aja kami bisa masuk. Itu basis orang cerita orang basisnya Kim. Nggak ada basis. Pak Divi pun suara juga ada di Lain Mana. Ada juga keluarga di Lain Mana. Nggak mungkin semua ke Kim. Pak Ronaldo ada di sana. Apalagi Pak Ronaldo yang tinggalnya di sana. Pak Umno Lempi ada di sana. Anggota DPR di sana. Pak Markus Bria, kita omong Lain Mana saja. Itu 2 orang loh rumahnya di sana. Pak Ronaldo sama Pak Umno Lempi. Ini indikator dari tim kampanye. Ya. Ya kan? Baik, masuk akal ya? Ya, siap. Apa ada lagi? Cukup untuk sementara. Waduh. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi kita supaya kita tim kampanye itu tidak mengarang-arang cerita. Kita punya data yang jelas. Siapa orangnya di balik itu? Siapa yang bekerja? Ada anggota DPR, ada kawan-kawan koordinator tingkat kecamatan, ada koordinator tingkat desa yang menyiapkan lapangan. Belum lagi keluarga yang lain-lain yang menambah kekuatan kita. Ya. Dari Jelas. indikator tersebut yakin bahwa Yakin kemenangan menang di atas 70%. 70 sampai 80% Sampai didapat. 80%. Oke, baik. Terima kasih Pak Dolfi. Motor ruang dengan saya mari. Ya. Tadi paslon nomor 1 itu dalam debat itu konsepkan soal sabete seladi. Ya, Pak, sabete seladi, paslon sebelah. Itu saling menghargai, menghormati antar sesama. Artinya bahwa dalam ini konsep anak menghargai orang tua itu wajib. Kita sepakat dalam tataran itu. Oke, pertama dari sisi adat sabete seladi, tulis judul besar-besar. Tidak ada anak melawan bapak. Tidak ada hukum adat manapun, tidak ada seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus tahu diri. Perbedaan politik boleh ada saja, tapi kalau sudah dalam konteks adat sabete seladi, anak tidak melawan bapak. Itu hukum adat. Mau belajar ilmu hukum adat itu tidak ada teori. Ya. Yang kedua, kalau dari sisi sabete seladi, kesepakatan yang sudah disepakati, contoh konkret, bahwa debat pasangan calon itu hanya dari pasangan calon dengan beberapa tim kampanye yang mewakili, dan paslon di sebelahnya membawa pendukungnya, itu sabete seladinya ada di mana?
membawa massa dan teriak huru-hara itu, apakah itu sabete seladi? Konsep itu senjata makan tuan? Iya, senjata makan tuan. Dan memberikan contoh yang salah. Oke. Omong sabete seladi, tapi contohnya salah. Faktanya beda. Tulis besar-besar. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak De untuk Apa lagi? waktunya. Sementara cukup. Sudah kita dapat keterangan dari Pak De sampai ketemu. Ya. Kesempatan kita itu tidak ada konvoi-konvoi, tidak ada kumpul orang. Tapi hari ini debat calon, foto tadi yang banyak-banyak di pinggir jalan itu, tim kampanye dari paslon sebelah, orangnya berdiri di pinggir jalan banyak-banyak. Akhirnya Bawaslu tidak mengambil langkah. Itu sudah kesepakatan ya? Kesepakatan kemarin, tanggal berapa? Technical meeting kemarin ya? Pak Pal, suratnya coba. Minta bawa surat. Protokol, jumlah peserta kampanye 50 orang, dilarang melibatkan anak-anak, bawa pertemuan terbatas tim pasangan calon, arak-arakan kendaraan bermotor, konvoi. Jadi ini sudah melanggar kesepakatan ini. Ya, melanggar kesepakatan. Kalau tim kampanye tidak bisa atasi pendukungnya, saya sudah bilang berkali-kali, harimau lagi tidur jangan dikasih bangun. Kalau dikasih bangun lebih daripada itu. Ya kan, jelas ya tadi. Ya, pelanggaran ini kan dikembalikan ke Bawaslu ya, Pak? Bawaslu, dan ini kesepakatan. Kesepakatannya ditandatangani itu tanggal 3 November kemarin. Hari ini kan debat paslon, tanggal 4. Baru sepakat kemarin udah dilanggar. Terus omongnya sampai teseladi. Foto.